Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati kebangkitannya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita lewat momen ini, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashi. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashi. Shikila barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila bo. Shikila la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata bashe. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan mengundang setiap kami untuk hadir di rumah Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Di mana Tuhan hari ini adalah hari yang sangat spesial Tuhan bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau bangkit Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau menyayangi kami, Engkau melindungi kami Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Kami bangga, kami punya Allah Bapa begitu luar biasa seperti Engkau. Engkau memberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Bapa, kami akan mengalami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, bahkan menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa.
Dan kami percaya Tuhan pada saat kami pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan ada kesembuhan yang dialami Tuhan oleh setiap umat-umat-Mu. Bahkan kemenangan Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami, akan kami terima ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kasih karunia Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau mati Tuhan bagi kami Tuhan, dan Kau bangkit Tuhan untuk bagi kami Tuhan. Sana Tuhan kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. berdiri bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing
Bapa, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mengagungkan Engkau. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan di hadapan kami ya Bapa. Bila sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik. Katakan sama kanan dan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ada semangat yang baru? Amin. Ada sukacita yang baru? Amin. Semua berjiwa muda? Ya. Ayo lambaikan kedua tangannya. Woo, haleluya. Yesus, Yesus, nyatakan kuasa-Nya.
akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Ini waktunya kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh biodara Yesus. Biarlah setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi, Kau kembalikan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan
kemenangan kami Yesus. Selamanya ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari yang spesial pada minggu ini Tuhan, di mana kami merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, hari kebangkitan anak Allah Sang Mesias. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Abah Bapak, sebentar lagi Bapak kami akan dengarkan isi hati-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Roh Kudus-Mu, Roh Hikmat-Mu membuka hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu saja ya Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus-Mu tempat ini ya Bapak. Berikanlah hikmat ya Tuhan, baik yang ada di sini ataupun yang menonton secara online. Kami percaya mereka akan mengerti isi hati-Mu dan janji kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kematian Tuhan Yesus, atau yang biasa kita sebut sebagai Jumat Agung. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah atau hari kebangkitan Tuhan kita dari kerajaan maut. Ada yang berbeda dengan Paskah dan Natal. Kalau Natal kita peringati setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Tapi Paskah kalau kita lihat dia tanggalnya berubah-ubah. Ya, kalau Natal tanggalnya tetap, harinya berubah-ubah. Tapi kalau Paskah harinya tetap, tanggalnya yang berbeda. Ya, karena Paskah itu dihitung dari pergerakan bulan, ya, dihitung dari pergerakan bulan, di mana di minggu pertama di bulan Semi itulah dinyatakan Paskah, ya. Dan kenapa hari Minggu? Kenapa Paskah dirayakan setiap hari Minggu? Kita coba buka firman-Nya di Markus 16 ayat 1 dan 2. Kenapa Paskah hari Minggu? Markus 16 ayat 1 dan 2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi Paskah itu, kebangkitan Yesus itu tepat di hari Minggu, hari pertama. Kalau di kalender biasa kan hari Senin hari pertama. Tapi sebenarnya hari Sabat itu hari Sabtu dan hari pertama itu hari Minggu. Oleh karena itu kita merayakan Paskah setiap hari Minggu. Ya. Mungkin kalau kita ditanya sama teman atau sama anak kita mungkin ya, kenapa sih Yesus mati di kayu salib? Mungkin kita lebih cepat merespon ya, untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa saya dan saudara sekalian. Gampang, lebih gampang meresponnya ya. Tapi bagaimana kalau kita ditanya kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Mungkin kita harus berpikir dulu, atau mungkin kita tanya dulu, kenapa ya Tuhan Yesus harus bangkit? Hari ini kita sama-sama kan
membaca firman Tuhan yang akan menjelaskan kenapa sih Tuhan Yesus harus bangkit dari maut. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman tersebut, mari kita lihat ada waktu dari antara kematian Tuhan Yesus sampai hari kebangkitannya. Ada 2 hari. Ya, hari ketiga kan dibangkitkan. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan selama di alam maut atau di dalam kerajaan maut? Yang pertama adalah kita buka firman-Nya di 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi di dalam kerajaan maut Tuhan Yesus menginjili roh-roh yang belum mengenal pribadinya, yang mungkin mengenal dengan Yahweh atau Allah Bapa, ya, belum mengenal keselamatan, belum mengenal juru selamat, ya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Kita buka di Wahyu 1 ayat 17b dan ayat 18. Wahyu 1 ayat 17b dan ayat 18. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Next. "Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, jadi kuasa maut tidak ada lagi pada saat Yesus sudah mengambilnya dalam kerajaan maut. Dia sudah menang atas maut. Ya, ketika Yesus bangkit daripada kematian, maut sudah dikalahkan, sehingga Yesus layak dan pantas kita sebut juru selamat. Kenapa juru selamat? Kenapa juru selamat? Ya, sama seperti halnya juru mudi. Juru mudi berarti seseorang yang ahli dalam mengemudi. Begitu juga dengan juru masak, seseorang yang ahli dalam hal memasak. Juru selamat itu orang yang sudah selamat daripada maut. Dari zamannya Adam sampai hari ini, banyak nabi, banyak rasul, banyak raja yang bijaksana, mungkin banyak juga pendeta-pendeta. Tapi yang bisa bangkit dari kerajaan maut atau maut hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kembali ke kenapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan. Kenapa ya Tuhan Yesus harus dibangkitkan? Yesus mati untuk menebus dosa kita, oke. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Kita coba buka firman-Nya di Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. "Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Jadi di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 29, itu adalah menjelaskan tentang Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan dirinya sudah bangkit, ya, kepada Maria,
kepada murid-muridnya, dan bahkan kepada Thomas. Dia nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Mungkin dia benar-benar, aduh, kok Tuhan yang aku sembah kok mati ya, kok disiksa ya, kok nggak membela dirinya ya. Mungkin Thomas berpikir begitu. Aku nggak percaya, sebab nggak ada yang pernah namanya bangkit dari kematian. Hanya satu-satunya Yesus. Ya. Nah, balik ke ayat 31 tadi. Tetapi semua 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yesus mati dan bangkit untuk supaya membuktikan kalau dia Anak Allah. Kita ganti, kita coba sama-sama deklarasikan ya. Kata kamu percaya, kamu dan imanmu diganti dengan saya. Ya, kita deklarasikan sama-sama, kita baca sama-sama, tapi kamunya dan munya dirubah dengan saya. Ya, dengan ketiga ya, boleh ya? Kita sama-sama deklarasikan. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya saya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya saya oleh iman saya memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Sekali lagi, biar lebih pribadi, kita ganti dengan nama saya. Nah, saya kan Kristen, supaya saya Kris, percaya dengan nama masing-masing pribadi. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah, Yesus adalah Mesias. Dia hidup dan bangkit dari kerajaan maut. Sekali lagi ya, pakai nama pribadi supaya ini sebuah deklarasi. Di hari kebangkitannya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lagi ya, pakai nama sendiri-sendiri ya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh ya kepercayaan kita, karena kita pasti mau dibangkitkan juga dari maut. Ya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya Kris percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya Kris oleh iman Kris memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Ya, jadi yang pertama, pada saat kenapa Yesus harus dibangkitkan? Karena untuk membuktikan bahwa dia Anak Allah, dia adalah Mesias. Ya, yang selama ini murid-muridnya mungkin mengeluh-elukannya, mengagung-agungkannya pada saat dia melakukan mujizat, pada saat Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nah, tapi kok di kayu salib? Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Mesias. Ya. Dan hanya dalam nama Yesus saja ada kemenangan. Hanya dalam nama Yesus saja kita bisa mengalahkan dosa. Hanya dalam nama Yesus. Seperti tadi pujiannya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Tadi pujian sangat memberkati di hari ini, karena hanya nama Yesus saja yang bisa mengalahkan semua musuh-musuh kita, bukan nama saya. Jangan sebut nama Budi. Nanti bukannya ibunya kabur, malah dia datang nanti. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali kita balik konteksnya. Bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Ini kan tadi kita bangkit. Dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Anak Allah. Tapi kalau Yesus yang nggak bangkit gimana ya? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Loncat ke ayat 17, Roy.
Ini pengulangan ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, Yesus tidak hidup, sia-sia iman kita. Dan kita masih berkutik dalam dosa-dosa kita. Tapi karena kebangkitannya mengalahkan maut, kita bisa diselamatkan. Juru selamat. Ya. Tadi di dalam Voice of Pentecost, ya, orang-orang Farisi mencoba untuk membuat sebuah skenario pemalsuan pencurian jenazah Yesus. Ya, kita buka coba firman-Nya di Matius 28 ayat 12 sampai 15. Orang-orang itu nggak mau iman kita dibangkitkan, nggak mau percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah atau Mesias. Makanya mereka takut akan kebenaran. Saya jadi berpikir ya, mereka apa hukum Taurat? Mereka tahu hukum Taurat, tapi kok lihat Mesias depan mata, tapi mereka malah mau menyingkirkannya, nggak mau membuktikan kalau, nggak mau percaya kalau Yesus itu anak Allah gitu, Yesus itu Mesias gitu, nubuatannya sudah ada dari zaman Nabi gitu. Tapi mereka nggak mau percaya, bahkan mereka mau buat skenario untuk menutup bukti kalau Yesus sebenarnya adalah anak Allah. Kita buka ya, Matius 28 ayat 12 sampai 15. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini dikenal oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka terima uangnya enggak? Terima. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu, pencurian jenazah itu, tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, tapi puji Tuhan, kita mempunyai firman kebenaran yang hidup, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh gosip-gosip, ya, oleh pemalsuan fakta. Ya. Oke, lanjut. Next. Kenapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan? Yang kedua adalah, yang pertama tadi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, Sang Juru Selamat. Dan yang kedua adalah janji Tuhan pasti digenapi. Janjinya janji yang mana? Kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 34 sampai 35. Kisah Para Rasul 13 ayat 34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Next. 5. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, ya, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Paralelnya di mana? Maksudnya Mazmur yang lain itu yang mana gitu? Ya, coba kita buka di Mazmur 16 ayat 10. Kita sama-sama buka Mazmur 16 ayat 10. Ini perkataan Daud. Jauh, mungkin 1000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya, sedangkan tadi perkataan Rasul Paulus. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sama apa sama? Sama. Kok bisa? Itu membuktikan kalau firman Tuhan itu hidup. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Nah, Alkitab itu, firman Tuhan itu berisi tentang janji-janji buat orang-orang pilihannya. Ya, buat orang-orang yang terpilih. Kita sebagai anak-anaknya itu. Nah, dan janjinya digenapi karena kita juga memiliki Allah yang hidup, yang sudah menang atas maut. Ya. Kan Allahnya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ya, jadi kalau ke depan kita ditanya sama anak kita, sama teman-teman kita, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia anak Allah, dan juga untuk membangkitkan iman percaya saya dan saudara bahwa dia adalah Sang Mesias, Allah yang hidup. Kalau dia nggak bangkit, sia-sia iman kita. Dan yang kedua, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Janjinya pasti digenapi, tapi yang namanya perjanjian pasti ada pihak A dan pihak B. Kita pengen janji Tuhan, kekayaan, kehormatan, ya, kemuliaan, kebenaran, itu bagian kita. Tapi sebagai pihak yang satu lagi, yaitu pihak kita pun harus melakukan bagian kita. Kita nggak bisa menuntut Tuhan dengan janjinya, katanya Tuhan mau berkati saya, katanya akan memberikan damai sejahtera, tapi kok saya khawatir terus, kok saya takut terus. Nah, bagian kita iman, taat, percaya bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Itu pesan pada hari Paskah, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Pemusik saya undang untuk ke depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersorak-sorai penuh sukacita, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Juru Selamat kita. Nyanyikan dengan iman pujian ini, ya. Kita nyatakan Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia adalah anak Allah, namanya Yesus. Dia hidup.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah bangkit, Kau telah hidup untuk kami. Terima kasih karena Kau telah membuktikan Kau adalah Anak Allah, Sang Mesias Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya lewat kebangkitan-Mu Tuhan, Kau akan bangkitkan kami juga pada hari ini untuk menang atas dosa-dosa kami, untuk kami bangkit dan masuk ke dalam paradigma yang baru ya Aba. Karena kami ingin janji-janji-Mu digenapi atas hidup kami, sebab Kau adalah Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi janji. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang penuh sukacita, hari kebangkitan anak Allah Sang Mesias pada hari ini. Terima kasih ya Aba. Biarkan sukacita Paskah selalu menyertai hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, juga keluarga besar kami ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Coba tolong dibuka ayatnya, 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Ya, pemusik boleh duduk sebentar. Karena saya harus jelaskan pengajaran ini karena tidak sesuai dengan GBI. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Coba lanjut ayat berikutnya. 2 Petrus 1 ayat 21 berikutnya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Tadi ada yang disebutkan bahwa Yesus mati menginjili roh-roh di alam maut. Ya, itu tidak sesuai dengan ajaran dari GBI. GBI tidak pernah mengajarkan itu. Saya harus meluruskan kebenaran supaya jangan sampai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mendapatkan pengajaran dari tempat lain dan tidak sesuai dengan definisi kebenaran firman. Saya akan jelaskan. Buka 1 Petrus 3 ayat 18. Saya akan jelaskan. 1 Petrus 3 ayat 18. Tadi 19, kita buka 18 dulu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia, berbesar ya, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Baru di ayat 19 dikatakan begini, jadi kita harus tahu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahasa aslinya bukan evangelisomai, tapi bahasa aslinya adalah keruzo, bahasa Yunaninya, yang artinya proklaim, menyatakan, mengutarakan, tapi bukan evangelizomai, memberitakan Injil. Ini perlu dicatat ya. Nanti silahkan lihat bahasa aslinya, jangan lihat KJV, coba lihat bahasa Yunaninya. Ini banyak perdebatan teologi dan mereka tidak melihat bahasa asli. Mereka harus belajar bahasa Yunaninya, sehingga terjadi kesalahpahaman interpretasi atau penterjemahan dalam pengajaran. Karena tidak ada yang namanya kesempatan kedua setelah kita meninggal. Tidak ada namanya di dunia orang mati mendapat kesempatan kedua.
Tidak ada namanya kita mendoakan orang-orang di dunia, orang mati yang sudah dalam neraka kita pindahkan ke sorga. Dan dikatakan di ayat 18, coba balik lagi 18. Ini berhubungan biar jelas. Bahwa ia yang benar untuk orang-orang. Saya mau tanya, orang-orang itu hidup atau roh? Hidup. Ya. Tetapi dia telah dibangkitkan menurut roh. Ketika dia mengalami kematian, dia masuk ke alam roh, dia memproklaim, bukan memberitakan Injil. Dia menyatakan bahwa saya sudah dibangkitkan di alam roh. Tapi bukan memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya pernah dapat pengajaran itu di sekolah teologi ya. Dan saya bahas itu di S2 saya. Jadi itu tidak boleh kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus di alam roh menginjili alam maut. Tapi dia memproklaim, menyatakan diri dia bahwa dia sudah dibangkitkan di dalam roh, menurut roh. Makanya dia ke alam roh. Dia menebus dosa kita, dia mati satu kali untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar, untuk dibawa ke hadapan Allah. Dikatakan orang-orang yang masih hidup, bukan orang mati. Dan itu bisa bertentangan dengan firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 27. Coba buka Ibrani 9 ayat 27. Itu akan bertentangan nanti. Ibrani 9 ayat 27. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jelas ya? Jadi ini ajaran GBI. Karena ini masuk YouTube, saya tidak mau nanti kasihan yang nonton. Saya harus benarkan apa yang tidak benar, karena saya sudah diinstruksikan dari Karayon. Jadi jelas, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus mau kita selamat semuanya. Untuk orang-orang yang masih hidup kita. Ya, jadi jangan pernah punya pandangan bahwa Tuhan Yesus di dunia orang mati menginjili orang-orang yang sudah mati. Makanya kita yang masih hidup, kita harus bersyukur. Kasih karunia Tuhan begitu besar buat kita. Dia mati buat kita. Oleh sebab itu, pergunakan keselamatan kita. Paspor kita jaga baik-baik. Supaya kematian Yesus dalam hidup kita dan bahkan kebangkitannya tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Jesus. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat kebangkitan, berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, juga shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati.